Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamsal, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SMP Negeri 2 Pangkajene. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Tentunya kita sangat bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kepada kita pada malam hari ini. Kita bisa dipertemukan melalui meeting yang oleh saudara kita Pak Tamsal dalam rangka komunitas belajar pemerintah SMP Negeri 2 Pangkajene, di mana tema yang insya Allah yang akan kita angkat pada malam tersebut yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Insya Allah kurang lebih 1 jam kemudian diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian namun sebelumnya saya informasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa minta tolong diisi itu jadwal Pementa, bikin kesepakatan jadwal ya sebelum berakhir bulan 8 ya, jadi karena nanti bulan 9 itu sudah observasi. Jadi yang disiapkan itu seperti yang lalu, yaitu silakan disiapkan RP peta ya, apakah yang sudah dilakukan kepala sekolah atau belum, durasinya untuk isinya itu kita butuhkan perangkat pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita tahu ada satu orang yang screenshot pertemuan kita pada kali ini dan screenshot kemudian di-share ke teman-teman kita untuk mengingatkan. Baik, marilah kita dengarkan pemaparan materi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Tamsal SPD TR. Dengan ini kami persilahkan. Silakan Pak. Oke, sebelumnya mungkin ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Ada arahan dulu ya. Iya Pak, mungkin ada arahan Pak. Ya, Silakan Pak. ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya jelas suaranya. Ya, jelas Pak, jelas, sangat jelas. Jelas Pak, iya, jelas. Jelas sekali Pak Yus. Baik, yang saya hormati, yang bertindak selaku host pada malam ini, yaitu Pak Agus saya. Yang saya hormati teman-teman anggota dari Kombel Pandrita SMP Negeri 2 Pangkajene, dalam hal ini semua guru-guru
dan pegawai yang kita harapkan sebenarnya hadir dalam ruang kolaborasi pada malam hari ini. Baik, terkhusus kepada narasumber kita yang akan melakukan aksi nyata pada malam hari ini, yaitu Pak Tamsal SPD. Ya, pertama-tama mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam jimit yang dilaksanakan oleh Kombel Pandrita. Ya. Kemudian salam dan selawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, beberapa hal yang saya akan sampaikan sebelum kita mendengarkan pemaparan daripada narasumber kita, salah seorang guru dari SMP Negeri 2 Pangkajene, dalam hal ini mengikuti program pendidikan guru penggerak dan akan menguraikan salah satu materi yang sangat penting dan sangat berhubungan dengan apa yang kita lakukan setiap hari di sekolah kita, yaitu penerapan budaya positif. Ya, saya kira untuk pelaksanaan penerapan budaya positif ini sangat penting bagi kita semua, Bapak Ibu. Jadi insya Allah nanti Pak Agus sebagai ketua komunitas mohon bukan hanya dalam situasi seperti ini, tapi nantinya kita akan sering-sering melakukan Zoom meeting, ataukah kalau seumpamanya tidak ada waktu di sekolah ya kita manfaatkan seperti ini. Ya, jadi sebagai pendahuluan, terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak Tamsal yang telah menggagas melakukan kegiatan Zoom meeting pada malam ini, pada malam hari ini melalui Jimit. Dan saya berharap kepada semua teman-teman betul-betul mengikuti dengan baik, bukan hanya karena mungkin sebagai hanya dilaksanakan secara seremonial saja, tetapi betul-betul mari kita mencermati apa yang menjadi materi yang akan disampaikan dalam hal penerapan budaya positif. Beberapa hal yang mungkin tujuannya yang pertama itu kita ketahui bahwa penerapan budaya positif itu secara keseluruhan itu memang tujuan utamanya adalah kepada siswa-siswa kita, ya. Jadi kalau sudah terbiasa menumbuhkan murid-murid dalam menerapkan budaya positif itu, insya Allah akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keyakinan kita bersama apa yang kita akan lakukan sepanjang masa. Ya. Kemudian juga menumbuhkan siswa-siswa kita itu menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal sekolah. Itu manfaatnya. Kemudian yang ketiga, saya kira menciptakan suasana pembelajaran yang tentu menyenangkan bagi semua siswa-siswa kalau penerapan budaya positif ini betul-betul kita lakukan. Kemudian terakhir saya kira bisa juga dalam menerapkan budaya positif ini bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman, kolaborasi antara guru dengan siswa, kolaborasi antara siswa dengan siswa sendiri, dan kolaborasi antara guru dengan guru. Saya kira ini sebagai pendahuluan, dan sekali lagi terima kasih kepada panitia atau ketua Kombel dan Pak Tamsal dalam menggagas pertemuan kita pada malam hari ini melalui Jimit. Saya kira demikian, terima kasih.
dan kami persilakan untuk melanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini. Sekira demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi arahan dan sekaligus harapan Bapak Kepala Sekolah kita terkait dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita, termasuk mengefisienkan juga kuota yang ada, kami persilahkan kepada pemateri kita Pak Tamsal untuk menyajikan materinya kepada kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan ada sesi tanya jawab nanti di yang ini. Kami persilakan, silakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Cek jelas Pak suaranya Bapak Ibu. Oh iya, jelas, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas sekali suaranya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Pangkajene selaku pembina di Kombel Panrita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Komunitas Belajar Panrita yang merangkap sebagai host pada hari ini, yaitu Bapak Agustaya SPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Pangkajene yang menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala umurud dunya waddin wala ali wa ashabihi amma ba'd. Izin Bapak Ibu, saya mau share screen. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Ya. Belum nampak. Belum ada Pak. Ya. Kenapa keluar? Kenapa keluar ini pematerinya? Ada Ji. Baru belajar pakai Meet. Sudah muncul Bapak? Bu? Ya, sudah. Bagus, Masya Allah. Ya. Budaya positif. Iya, cilak mangi. Iya. Jadi untuk materi pada malam hari ini yang saya akan bawakan yaitu tentang diseminasi budaya positif, ya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, ya, bahwa ini adalah sebenarnya tugas dari program calon guru penggerak Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru sekalian untuk bermain yuk senyum selama 30 detik. Ya, jadi saya mohon Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya dulu sejenak. Ya. Kita akan bermain yuk senyum selama 30 detik. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu melampiaskan senyumnya, senyum yang lebar, senyum yang berbahagia
selama 30 menit, 30 detik, maaf. Jadi tujuannya ini untuk melepaskan rasa lelah. Ya, tadi mungkin sudah mengajar di sekolah atau sebagainya. Boleh Bapak Ibu nyalakan kameranya yang bisa menyala. Saya dari tadi menyala ini. Senyum, senyum bagus, senyum bagus, senyum. Oke, jadi hitungan 1, 2, 3, silakan Bapak Ibu tersenyum yang lebar ya. Ya, saya hitung Bapak Ibu ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, munculkan senyumnya Bapak Ibu. Senyum. Senyum yang lepas bahagia. Senyum Ibu Nova, senyum Ibu Nova. Ibu Nova, senyum. Bagaimana? Ibu Nova. Dilepaskan dari tadi semuanya ini. Mana Ibu Nova? Senyum Ibu Nova. Oke, sudah? Oke dulu semua. Iya, sudah cukup Bapak Ibu. Terima kasih Ya, atas semua lihat. bahagianya. Senyum 4 bangsa. Iya, semoga senyum ini Bapak Ibu membuat kita merasa rileks, merasa bahagia pada hari ini untuk mengikuti kegiatan virtual ini. Iya. Oke, jadi sebelum saya membahas materinya, ya kita mau dulu membuat kesepakatan di antara kita Bapak Ibu. Mana senyumnya Ibu Kita buat Nova? kesepakatan dalam kegiatan ini, ya. Yaitu yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, jadi semua yang berada di virtual ini, di forum ini, yaitu mempunyai kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Ya, jadi kalau ada pendapatnya nanti teman-teman guru yang lain, itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian selanjutnya, jika salah satu berbicara, maka yang lain wajib untuk mendengarkan. Ya, jadi jangan saling tumpah tindih berbicara, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan fitur raise hand kalau ada yang ingin ditanggapi, yang ingin dibicarakan. Jadi silakan menggunakan fitur raise hand yang ada di bawah di Google Meet Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya itu berpartisipasi penuh. Maksudnya di sini Bapak Ibu mengikuti segala rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Jadi nanti saya akan search absennya mungkin di pertengahan ya Bapak Ibu, mohon maaf. Atau mau selesai nanti saya share absennya supaya Bapak Ibu bisa tetap berada di Google Meet ini. Ya, dan yang terakhir ya, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita tidak berbahagia pada saat mengikuti apapun itu, kegiatan apapun itu, kemungkinan besar apa yang disampaikan oleh pemateri atau narasumber yang ada di kegiatan itu mungkin tidak bisa masuk. Jadi yang terakhir ini sangat penting, yaitu mengikuti kegiatan dengan perasaan bahagia. Dan saya yakin Bapak Ibu semua. Oke, langsung saja. Ya, jadi seperti yang dijelaskan Bapak tadi, yaitu tentang budaya positif. Ya. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang menerapkan nilai-nilai kebijakan. Berarti budaya positif ini semua kebaikan-kebaikan yang ada untuk mencapai keselarasan hidup dan berperilaku sesuai dengan keyakinan. Ya, jadi seorang guru yang baik atau yang bijak Bapak Ibu ya harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, jadi ini ada konsep-konsep budaya positif yang akan kita bahas satu persatu nantinya. Jadi yang dibahas itu secara umum saja ya Bapak Ibu karena kita terbatas oleh waktu. Dan saya yakin Bapak Ibu guru semua yang ada di sini mungkin sudah pernah melakukan hal seperti ini, cuman belum mengetahui apa sebenarnya namanya. Apalagi kita kedatangan beberapa guru BK yang betul-betul sebenarnya ini terfokusnya untuk guru BK. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ada yang namanya disiplin positif atau yang familiar kita dengar itu DISPO ya, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ya. Yang ketiga itu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi dan yang keenam segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama Bapak Ibu.
yaitu tentang disiplin positif. Nah, saya ingin mendengarkan kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu guru yang hebat yang ada di sini ketika mendengar kata disiplin positif. Iya, ada yang bisa Bapak Ibu? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin positif? Silakan Risen keluar. Angkat tangan dulu orang ini. Angkat tangan dulu berbicara. Iya Bu, iya silakan Ibu Bunda Alam. Iya, terima kasih Pak Tamsal. Yang saya pahami bahwa disiplin positif itu adalah mendisiplinkan sesuatu tanpa sebuah hukuman. Artinya, pelanggaran yang dilakukan di sekolah itu didisiplinkan dengan gaya positif, tanpa sebuah hukuman, tanpa kekerasan. Menurut saya itu Pak Tamsal untuk sementara. Ya, terima kasih Bu. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Alam. Jadi ya, disiplin positif itu merupakan ya salah satu penerapan disiplin yang mengajarkan ya, jadi kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ya, jadi disiplin positif itu juga untuk menumbuhkan kesadaran dirinya ya berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Seperti yang dijelaskan Ibu Alam bahwa disiplin itu kesalahan anak-anak itu tidak mesti harus selalu diberi hukuman. Ya. Kemudian disiplin lebih ke arah disiplin diri. Ya, Bapak Ibu. Jadi harapan kita sebagai guru sebenarnya yaitu untuk agar siswa itu dapat menyadari ya, menyadari ketika melakukan sebuah tindakan yang dalam kuntik itu nakal ya atau tidak bagus. Jadi motivasinya bukan dari luar diri tapi dalam dirinya sendiri. Jadi dia termotivasi untuk melakukan segala sesuatu yang positif itu memang dari dirinya sendiri, bukan karena faktor internal atau faktor eksternal. Bukan karena paksaan, ya, bukan karena pujian ataupun takut, ya seperti yang dibahasakan Bunda Alam, itu takut mendapatkan hukuman atau konsekuensi dari orang lain. Ya, disiplin positif ini akan banyak pembiasan-pembiasan yang sering kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebijakan, ya. Jadi tujuannya sebenarnya yaitu menjadi pembiasaan-pembiasaan yang positif. Nah, sebenarnya di dalam proses pembelajaran itu sudah terangkum semua dalam kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka yang mana yang karakternya di dalamnya itu adalah itu profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ada 6 ya seperti yang biasa kita sebutkan, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk ke poin yang kedua ya Bapak Ibu tentang motivasi perilaku manusia. Ya. Kalau berdasarkan konsep yang kami pelajari ya bahwa motivasi itu ada 3 ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ya, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu termotivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasa muncul pertanyaan seperti ini, Bu. Apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ya. Jadi biasanya muncul pertanyaan itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, jadi contohnya itu apabila anak-anak membuang sampah atau membuang sampah pada tempatnya itu bukan karena kesadarannya, ya dia cuma takut dihukum sama gurunya, makanya dia membuang sampah ke tempatnya karena bukan karena kesadaran dirinya tapi karena takut akan hukuman, ya. Yang kedua itu motivasi perilaku manusia itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, Bapak Ibu. Jadi maksudnya di sini biasanya muncul pertanyaan seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya. Dan yang terakhir yaitu
motivasi perilaku manusia yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, biasanya di sini muncul pertanyaan seperti ini, Bu. Akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Untuk memunculkan motivasi internal tadi itu, Bapak Ibu, pada diri kita ataupun pada siswa, ya kita harus membuat yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini sudah kita masuk ke poin ketiga. Jadi untuk memunculkan motivasi internal pada diri kita dan siswa kita nantinya, yaitu kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, ya kita sebagai guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, jadi keyakinan ini harus dua belah pihak, ya Bapak Ibu, harus dari kesepakatan guru dan murid. Harapannya agar siswa merasa bahwa keyakinan itu atau kesepakatan itu mereka sendiri yang membuatnya. Jadi pada saat melaksanakannya dia tidak merasa terbebani atau terpaksa karena mereka sendiri yang membuatnya dan yang menyepakatinya. Oke, dan dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, jadi keyakinan sekolah itu atau keyakinan kelas ya berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi keyakinan kelas itu di dalamnya itu ya pernyataan-pernyataan yang bersifat universal dan yang mudah dipahami oleh siswa. Ya, agar dapat dengan mudah diterapkan di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Nah, jadi proses pembentukan keyakinan kelas ini yang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bagusnya ini pembentukan keyakinan kelas, apalagi Bapak Ibu guru di sini kebanyakan jadi wali kelas. Nah, jadi bagusnya sebelum pembelajaran di awal semester itu bagusnya kita membuat memang yang namanya keyakinan kelas antara kita dengan anak walita, Bapak Ibu. Jadi prosesnya seperti ini. Yang pertama itu kita mengatur jadwal dulu, mengatur jadwal musyawarah bersama murid. Ya. Kemudian setelah itu kita memberi kesempatan kepada murid untuk mengemukakan ide atau keyakinan kelas yang akan dia buat. Nah, jadi kita persilahkan semua siswa, ya. Biasanya kalau percontohannya itu kita menggunakan kertas atau semacamnya, kita memberi keluasan untuk mereka kira-kira apa keyakinan yang mau dia laksanakan nanti di kelasnya. Kemudian selanjutnya itu menentukan bersama-sama ide yang bisa dipilih dan dijadikan keyakinan kelas. Jadi setelah semua diberi kesempatan untuk mengemukakan idenya, ya kita saring lagi yang mana kira-kira yang cocok untuk diterapkan. Kemudian selanjutnya itu menulis keyakinan tersebut. Setelah itu, ini kita mengganti kalimat negatif menjadi positif. Ya, maksudnya dari kata-kata siswa tadi yang sudah dia tulis seumpamanya, ya kita mau rubah ke kata-kata yang lebih positif. Nah, di sini biasa kita terkendala Bapak Ibu. Kalau kita terkendala di sini, silahkan Bapak Ibu menampung dulu masukan tersebut, kemudian menghadap ke guru bahasa Indonesia, kita berkolaborasi kira-kira kata-kata yang bagaimana yang bagus digunakan. Nah, setelah itu kita menyetujui dan menyepakatinya, kemudian muncullah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita tempel di kelas agar selalu dapat dilihat oleh siswa, Bapak Ibu guru. Nah, jadi ini contoh keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Bisa jadi seperti ini yang kita buat, atau bisa jadi lebih dari seperti ini, atau bisa jadi kurang dari yang seperti contoh ini. Oke, Bapak Ibu. Dari ketiga poin yang sudah dipaparkan tadi, intinya di poin pertama, yaitu kita tahu bahwa apa saja disiplin positif yang harus kita terapkan
yang mengacu pada profil pelajar Pancasila yang nantinya muncul secara internal dari diri murid, bukan dari eksternal ya Bapak Ibu. Jadi dia akhirnya berperilaku positif sesuai panggilan hatinya ya. Jadi dia melakukan kebajikan-kebajikan itu sesuai dengan panggilan hatinya, bukan karena hukuman atau pujian ya. Dan salah satu cara untuk membuat keyakinan kelas itu dengan cara ya kita tahu dulu apa kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama kita bahas itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, kita sebagai manusia Bapak Ibu guru, kira-kira kita butuh apa sih? Ada yang bisa mungkin Bapak Ibu, 1, 2 orang? Jadi kita sebagai manusia, uang, Pak. kita butuh uang. Ya. Ya, betul. Pak Yusra, apa kebutuhan Pak Yusra? Ya, Pak Yusra mungkin Pak apa Yusra, kebutuhannya apa? Butuh dihargai. Iya, betul Bu, Ya. untuk dihargai. Butuh makanan, Uang, makanan, Bapak Ibu. Ya, jadi benar ya, Bapak Ibu. tempat tinggal. Yes. Ya, jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, ya, jadi ketika murid kita membuat kesalahan atau perbuatan yang tidak bagus, ya, atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Ya, ya, karena dia merasa bahwa kebutuhan dasar tidak tercapai. Ya, ya, jika siswa kita melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai positif atau dalam tanda kutip nakal, pasti punya alasan yang mendasarinya karena dia merasa tidak tercapai kebutuhan dasarnya. Ya, jadi kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu ya yang kami pelajari. Yang pertama itu bertahan hidup ya, seperti yang dibahasakan tadi Pak Bahrun ya, bahwa kita butuh uang. Yang dibahasakan oleh Pak Gustaya, kita butuh makan. Berarti itu masuk di bertahan hidup ya. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu penguasaan. Selanjutnya itu tentang kebebasan dan yang terakhir tentang kesenangan. Ah, ini biasa yang kesenangan ini, Bu. Yang banyak ibu-ibu ini yang kurang terpenuhi kesenangannya, makanya dia pergi ke Grand Grand Mall ya untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Ya, di sini saya ada studi kasus Bapak Ibu. Jadi ada sebuah kasus yang mari kita sama-sama cermati. Ya, jadi Ibu Mira adalah guru wali kelas 7J. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Ardi, Bapak Ibu. Ya, beberapa anak telah mengeluhkan Ardi yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu guru menghadapi situasi seperti ini, seperti yang dialami Ibu Mira, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Kira-kira apa alasan Ardi melakukannya? Ya. Jadi ini bisa jadi banyak kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi Bapak Ibu dari kasus seperti ini. Contoh yang pertama, ya. Jadi alasan Ardi yang pertama itu karena kenapa dia mengambil makanan temannya karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di sini ialah bertahan hidup, Bapak Ibu. Jadi mungkin solusi kita sebagai guru itu dengan ikhlas memberikan Ardi ini uang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya bertahan hidup, lapar ya memberikan uang untuk agar dia bisa membelikan makanan. Ya. Kemudian muncul lagi alasan yang kedua, Bapak Ibu. Ardi melakukan itu karena ingin diperhatikan. Ya, jadi dia melakukan hal mengambil makanan temannya itu karena dia ingin diperhatikan. Ya, jadi kebutuhan dasar yang tidak tercapai di sini yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi solusinya kita sebagai guru
Jadi si Ardi melakukan hal ini karena memang dia sengaja supaya temannya itu melapor kepada gurunya. Jadi gurunya memperhatikan si Ardi. Ya, jadi solusi mungkin yang kita bisa berikan eh, kepada dia itu tempat duduknya dikasih di depan. Ya, kemudian selalu diberi tanggung jawab. Jadi agar dia merasa eh, bahwa dia ada, dianggap ada di kelas itu. Ya. Muncul lagi alasan yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, jadi Ardi melakukannya karena agar dia ditakuti. Ya, jadi agar dia ditakuti di kelas dan dituruti segala keinginannya oleh temannya. Nah, berarti kebutuhan yang tidak tersampaikan oleh Ardi itu adalah kebutuhan tentang kekuasaan. Berarti dia ingin berkuasa di kelasnya. Dia ingin sebagai penguasa di kelasnya, Bapak Ibu. Jadi solusi mungkin yang kita berikan yaitu kita mengangkat dia sebagai ketua kelas. Jadi solusinya supaya kebutuhan dasar kekuasaannya itu bisa tercapai, Bapak Ibu. Kemudian alasan lagi yang keempat, muncul lagi alasannya Bapak Ibu. Jadi bukan hal ini karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Jadi mungkin bekal itu terus. Nasi, telur, nasi, telur, nasi, telur. Jadi Ardi ini bosan, makanya dia mengambil makanan temannya. Ya, jadi kebutuhan dasar yang tidak tercapai di sini Bapak Ibu yaitu kebutuhan akan kebebasan. Ini juga bisa eh, connect dengan pada saat pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau pada saat kita menjelaskan siswa di kelas, ya maaf, pada saat kita menjelaskan pembelajaran di kelas, ada siswa yang mengantuk atau cuek, itu berarti kemungkinan kebutuhan dasarnya itu dia merasa bosan, Bapak Ibu. Jadi yang solusi yang kita berikan yaitu ya seperti yang dibahasakan Bapak Kepala Sekolah tadi itu ya kita harus menciptakan suasana yang nyaman. Metode-metode pembelajaran yang selalu kita update atau rubah, Bapak. Ya, jadi di antara keempat alasan ini sebenarnya solusi yang paling utama yaitu kita harus mengajak anak untuk berdialog dulu. Ya, jadi kita ajak berdialog. Nah, itu sesuai dengan materi selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Ya, jadi sebelum saya lanjut, kita coba hilangkan dulu restitusinya, Bapak Ibu. Kita fokus di posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, apa itu posisi kontrol, Bapak Ibu? Dan bisa mungkin menjelaskan? Ya, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol itu seperti apa? Ada mungkin? Ya, kalau tidak ada, berarti posisi kontrol itu bisa diartikan sebagai pengendalian, ya Bapak Ibu, atau mengendalikan. Ya, jadi cara kita mengendalikan orang lain itu posisinya harus seperti apa? Ya, kalau dalam olahraga, dalam sepak bola itu adalah pelatih yang memposisikan si A, striker, karena dia mungkin nalurinya sebagai pencetak gol, jadi dia diposisikan sebagai striker, dia diposisikan sebagai gelandang karena dia pintar melihat posisi kosong temannya dan dia diposisikan sebagai pertahanan atau back karena dia pintar menjaga pertahanan. Ya, seperti itu, Ibu. Jadi, posisi kontrol itu bisa kita artikan sebagai pengendalian, ya, Bapak Ibu. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Jadi, silakan Bapak Ibu lihat ada 5 posisi kontrol ini. Kira-kira Bapak Ibu sudah masuk di fase yang mana kira-kira Bapak Ibu ya? Silakan dijawab saja dengan dalam hati kira-kira oh saya sudah ada masih di posisi kontrol sebagai penghukum. Oh, saya sudah masuk di posisi kontrol sebagai teman. Ya, di sini ada tabel ya yang membedakan semua posisi kontrol tadi. Yang pertama itu posisi menghukum. Biasanya muncul pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya, ditolak Kak. awas ya. Ya. Jadi menghukum ini betul-betul langsung menghukum siswa. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau kemudian pembuatan rasa bersalah itu lebih mengacu
biasa muncul pertanyaan, ibu kecewa nak, kenapa kamu seperti itu? Ya, jadi lebih Halo? ke membuat anak itu betul-betul merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga itu posisi sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu nak. Masa kamu tidak mau? Ingat, ingat tidak ibu pernah bantu. Ya, jadi betul-betul kita Makasih Robi, teman masuk. itu ya setara dengan siswa atau murid. Kemudian Akan makan abi ona, posisi magi abi. kontrol yang keempat yaitu pemantau ya, Bapak Ibu. Di sini pemantau Halo, biasanya tanya jawab ya. Kita lebih cenderung halo bertanya. ye, Kemudian mereka didengarnya? jawab. Ye, Matikan dulu anunya tuh suaranya. Tali Baji, Ganggu. Baji Cahriani. Ditaji bilang terlambat ki masuk. oh yeah, jangan ditolak. Oh iya, oke. Iya. Oke. Iya, Bu. Ye, Nah, tunggu Ya, dulu. kemudian yang terakhir ya posisi begitu kalau Pak manajer. begitu Nah, Pak ini kalau posisi Pak manajer Usul. adalah posisi yang paling tinggi di antara kelima posisi kontrol, ya, yang dimana biasa muncul pertanyaan lebih meyakinkan, ya, kenapa kita lakukan hal seperti itu, nak? Kira-kira apa solusinya? Jadi kita lebih mengarahkan anak untuk memunculkan solusi sendiri, ya, bukan kita yang memberikan solusi, tapi lebih mengarah ke dia yang menentukan solusinya sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi kelima kontrol ini kira-kira yang mana yang paling bagus, Ibu, Bapak Ibu guru? Ya betul. Jadi yang paling bagus itu ya yang posisi manajer ya. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sebagai manajer guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, Apa uji itu kita Pak Samsal, maaf. Kita izin Pak. Siapa yang bisa menerima ini obat teman hukum ini katanya Mas yang hostnya yang kalau di teman kita yang saya beberapa ini yang tidak bisa bertemu karena tidak bisa kan dilanjutkan Pak sekedar informasi tes. jam Tes 1 2. siapa yang admin Tes. Oh, maaf Bapak Ibu. oh ya sudah Pak Iya, jaringan. silakan Izin saya matikan kamera Bapak Ibu karena ya silakan Pak silakan lanjutkan iya. Ya, jadi posisi yang diambil itu bagusnya posisi yang terakhir Bapak Ibu itu sebagai manajer. Jadi guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, ya mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, selain itu posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer, ya, bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid tersebut. Ya, dalam penerapan posisi manajer ini Bapak Ibu, ya kita bisa menerapkannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi di dalam segitiga restitusi ini kita akan menerapkan 3 langkah
dalam menangani siswa, di mana segitiga restitusi ini dipercaya bisa membuat siswa akhirnya tergerak untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi tujuannya sebenarnya segitiga restitusi ini mengajak siswa agar dapat memperbaiki kesalahannya dengan sendiri. Ya, Bapak. Jadi ada 3 tahapannya itu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Ya. Ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu, yang pertama yang kita harus lakukan yaitu menstabilkan dulu identitasnya. Ya, menstabilkan identitasnya. Tujuannya agar siswa yang membuat kesalahan itu dia tidak merasa bersalah, tidak merasa bersalah sekali Bapak Ibu. Jadi kita buat dia dari yang merasa gagal, merasa bersalah, akhirnya lebih berhasil karena dia tidak dianggap salah sepenuhnya. Ya, biasanya muncul pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Ya, pada saat menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi, Nak. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu tidak tertarik, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, jadi dalam proses menstabilkan identitas kita betul-betul mengajak siswa untuk bagaimana agar dia tidak terlalu merasa bersalah pada dirinya. Dia terlalu merasa bersalah tentang apa yang dia perbuat. Ya, kalau anak dapat kalimat itu, mereka bisa merasa nyaman mengobrol dengan kita sebagai guru. Tapi kalau langsung kita tekan, bisa jadi mereka akan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Nah, agar dia bisa terbuka, Bapak Ibu, kita bisa melakukan pertanyaan seperti ini, bukan berarti kita membenarkan apa kesalahan yang mereka lakukan, tapi kita mencoba untuk masuk lebih dalam ke dalam batinnya agar dia bisa terbuka dalam menyampaikan semua keluh kesahnya Bapak Ibu. Jadi itu tujuannya menstabilkan identitas, ya. Setelah kita menstabilkan identitas, kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah. Ya, yang mana di sini kita lakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga kita ya akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya, biasanya muncul pertanyaan seperti ini, Ibu, Bapak Ibu, pada saat kita memvalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, Nak. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, ya. Setelah kita memvalidasi, sebenarnya ini tujuannya untuk membuat anak itu merasa bersalah, ya, merasa kecewa, merasa menyesal tentang perbuatannya, Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita sudah masuk ke posisi menanyakan keyakinan. Ya, di mana di sini posisi ini ya kita memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, di posisi ini kita mengajak siswa itu mencari solusi. Ya, jadi atas kesalahan yang dia perbuat, ya dia sendiri yang mencarikan solusi dirinya. Ya, bukan kita sebagai guru. Jadi kita mengajak dia untuk keyakinan apa yang kita sudah langgar, Nak. Biasanya muncul pertanyaan seperti ini ya, Bu. Apa nilai yang kita percaya di sekolah, Nak? Nilai apa yang telah kita sepakati, ya? Muncul biasanya pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, dari keenam konsep capaian ini diharapkan budaya positif bisa muncul di sekolah kita, ya Bapak Ibu guru. Jadi salah satu caranya adalah ya, yang pertama agar nilai positif itu muncul dari siswa kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas seperti yang dijelaskan tadi. Ya, jadi kita buat di awal ajaran baru. Ya, jadi untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan murid. Ya, gunanya untuk kontrol mereka jika nanti mengalami sebuah persoalan. Ya, jadi misalnya muncul persoalan, maka Bapak Ibu menanganinya dengan
tahap selanjutnya yang diketahui dulu kebutuhan dasarnya. Jadi itu yang terpenting Bapak Ibu. Jadi kalau siswa kita melakukan kesalahan, jadi kita mengetahui dulu kebutuhan dasar apa yang tidak tercapai pada dia, ya. Kemudian baru menempatkan posisi kontrolnya dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaiannya. Nah, jadi itulah konsep budaya positif yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang diharapkan dapat terlaksana di sekolah kita, sehingga bisa menjadi sekolah yang betul-betul memiliki nilai positif yang unggul dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Seperti visi dan misi yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Sehingga siswa kita terjauh dari nilai-nilai negatif dan yang ada adalah nilai positif, sehingga itu bisa menjadi harapan kita semua Bapak Ibu guru. Mungkin hanya ini yang dapat sempat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga bisa menginspirasi saya pribadi dan kita semua. Terima kasih, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bapak Agustaya. Oke, baik. Masya Allah, sangat menarik sekali materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Insya Allah, harapan kita, ya sebagaimana juga harapan Bapak Kepala Sekolah, bahwa melalui kegiatan ini atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, harapannya tercipta budaya positif, ya, tercipta budaya positif di sekolah kita. Baik, kami memberikan kesempatan 1-2 orang, siapa tahu ada yang ingin didiskusikan. Tadi ada link absen yang dibagikan, minta tolong diisi ya. Link absen yang dibagikan minta tolong diisi untuk penerbitan sertifikat. Insya Allah kita berupaya bahwa sertifikatnya ini ya insya Allah paling cepat besok, paling lambat Sabtu depan ya. Jadi paling cepat besok insya Allah, kita upayakan besok dengan catatan bagi teman-teman yang hadir minta tolong diisi daftar hadir yang setelah dikirimkan di grup ini. Baik, siapa tahu ada yang ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan materi, apakah bertanya atau konfirmasi kepada materi kita. Dan alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kita masih tetap bersama kita. Silakan, kami berikan kesempatan. Bisa Pak. Ya, silakan Ibu Alam. Ya, terima kasih banyak. Iya. Menarik sekali. Sebenarnya materi ini yang kita butuhkan. Apalagi sekolah kita akhir-akhir ini terlalu banyak masalah yang membuat kami guru BK juga kebingungan. Nah, saya mengambil kesimpulan bahwa dengan materinya Pak Tamsal ini berarti menjadi kewajiban kita semua. Jadi bukan hanya guru BK ketika anak-anak bermasalah, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, yang saya pikir ini masalah budaya positif ini belum selama ini kan kita sudah di UNM kemarin kita sudah diajarkan tentang DISPO, tetapi penerapannya terus terang belum sesuai yang seperti Pak Tamsal sampaikan tadi. Saya berharap ini bisa dilanjutkan kembali sampai ke akar-akar masalahnya. Yang pertama, masalah anak kita sekarang ini setiap hari kedapatan merokok, ya kan? Kemudian bolos, tapi merokok ini yang paling. Nah, kita mungkin bisa diskusikan nanti Pak Agus. Saya sangat berharap saling membantu bagaimana penerapan positif ini, yang bukan lagi hukuman yang kita berikan, yang selama ini kan kita identik ke hukuman. Nah, bagaimana caranya? Ya, kemarin berhari-hari setiap kelas, setiap hari itu kedapatan merokok di belakang. Nah, inilah yang kita mau kaji mungkin di sekolah kita yang begini nih. Mungkin kita butuh sesuatu ilmu atau apakah motivasi dari teman-teman yang guru penggerak luar biasa.
kalau bisa per minggu atau per bulan 1 jam saja. Ini menjadi motivasi buat kita, apa sih yang harus kita lakukan kepada anak kita. Karena setiap hari kita masalah-masalah itu dan tidak ada jalan keluar yang ya paling kalau bukan anak-anak itu diistirahatkan di rumah 1 minggu, 2 minggu, dan saya yakin mereka bukan karena kesadaran itu, yang itu kita mau gali. Bagaimana caranya anak-anak sadar bahwa dia melakukan itu dan mau merubahnya. Dan ini yang belum kita dapatkan. Pak Tamsal, terima kasih banyak. Ini butuh kayaknya kita saling sharing begitu. Akhirnya di SPO itu betul-betul ada di sekolah kita. Dan tanggung jawab itu bukan hanya guru BK yang saya tarik, dan ketika anak-anak bolos, tasnya dilempar ke BK. Dan saya pikir ini semua tanggung jawab kita bersama. Mari kita berpikir, memotivasi diri, apa yang harus kami lakukan gitu. Terima kasih Pak Agus, Pak Tamsal. Sekedar iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Ibu Alam, Masya Allah. Ya, memang akhir-akhir ini ya nampak sekali beberapa masalah yang dialami oleh siswa kita. Ya, kalau kita mengatakannya itu adalah ya, apa lagi namanya itu penyelesaian yang tuntas dengan harapan tidak terjadi lagi. Karena kenapa? Beberapa kasus yang sama harusnya ditangani, tetapi tidak selesai-selesai, bahkan berlanjut lagi. Tentunya materi ini sangat baik untuk kita, baik supaya bisa menyelesaikan masalah dan tidak terulang kembali. Ya, itu yang lebih penting. Jadi masalah itu terselesai dan tidak terulang kembali. Bagaimana ada dari Pak Tamsal, pemateri kita, bisa memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Alam sebagai guru BK yang banyak menangani masalah di sekolah kita terkait dengan siswa. Silakan Pak Tamsal, ada yang ingin disampaikan? Iya, terima kasih Pak. Maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya mematikan kamera karena jaringan lagi kurang stabil. Ya Bapak Ibu. Ya, jadi betul yang dibahasakan oleh Ibu, bahwa saya juga melihat fenomena yang terjadi sekarang di sekolah kita, khususnya di sekolah kita itu, ya sekarang anak-anak lebih banyak kedapatan merokok. Ya. Ya, kebetulan kemarin waktu di kelas Andi Marudani, sementara saya mengajar, ada beberapa siswa memang yang saya tidak tahu di mana keberadaannya. Ya, saya sebut nama Firman. Firman Bapak Ibu, setelah saya masuk itu dia baru datang. Kemudian dia bau sekali, bau rokok sekali. Ya. Sebenarnya saya mau langsung membawa ke BK, tapi ya saya jelaskan tadi, jadi saya panggil beliau di dekat saya, kemudian saya pancing bahwa di mana Ki merokok, nah. Saya bilang tidak Pak, bilang jangan Ki berbohong karena itu asap rokok, biar bagaimana parfum yang kau berikan itu tidak bakalan hilang. Jadi saya berikan dia sebuah masukan bahwa kalau mengaku Ki di mana Ki merokok, saya tidak apa-apai Ki. Ya, jadi akhirnya dia mengaku bahwa dia merokok di belakang WC-nya Pak Bonang, Bapak Ibu. Dia mengaku bahwa dia beberapa orang, 2 orang kalau saya tidak salah ingat, merokok di belakang WC-nya Pak Bonang. Jadi mungkin jadi pertanyaan besar, kenapa bisa di tempat, kalau di WC belakang yang di ujung barat sana mungkin masuk akal Bapak Ibu kalau di sana merokok, karena memang tersembunyi. Ya, yang jadi pertanyaan kenapa di belakang WC-nya Pak Bonang, padahal itu daerah yang selalu dilewati oleh siswa, terbuka. Iya. Jadi untuk sebenarnya betul yang apa yang dikatakan Bu Alam, jadi semua stakeholder harus saling berkolaborasi, Bapak Ibu. Kalau sendiri saja guru BK, ada beberapa orang, 7 kalau saya tidak salah, menangani siswa hampir lebih 100. Saya rasa bukan susah, tapi prosesnya pasti akan lama. Iya.
Karena efek-efeknya juga kepada siswa itu tidak ada, tapi Bapak Ibu. Iya. Kalau menurut saya pribadi ini bukan tentang materi karena materi yang saya bawakan ini juga mungkin baru saya dapat, kemudian penerapannya juga belum terlalu maksimal untuk saya berikan ke sekolah. Saya cuma membagi ke Bapak Ibu. Sebenarnya yang perlu kita lakukan itu eh, kita buat dulu keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu. Iya. Jadi setiap kesalahan siswa itu jangki langsung menghardik. Ya. Contoh siapa ya itu yang tinggi, yang Kristen, siapa namanya itu Bu? Yang anak walinya Pak Bahrun kalau tidak salah. Gabriel, Ya, Gabriel. Gabriel, ya. Saya berbincang-bincang di depan TU waktu hari Kamis kalau tidak salah. Ya. Saya tanya beliau bahwa kenapa Ki merokok di sekolah, nak? Merokok Ki di rumah? Bilang tidak, Pak. Terus kenapa di sekolah? Saya beri dia satu pertanyaan Bapak Ibu bahwa coba sebutkan Kak satu mau kebaikan merokok bagi tubuhmu. Kalau ada, sekarang saya merokok. Ya, jadi sampai sekarang dia tidak bisa jawab pertanyaan itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang di sini yang merokok. Jadi mungkin seperti itu Bu Alam. Jadi tetap harus terstruktur ya Bu. Jadi dari penanggung jawab sekolah yaitu kepala sekolah, kemudian ke guru, ke BK dan semua warga sekolah itu harus memang berkolaborasi dan saling mendukung ya. Kalau kita saja yang menegur mungkin bisa berubah tapi mungkin prosesnya lama. Tapi kalau semua dalam lingkup sekolah yang menegur atau menasihati atau semacamnya itu insya Allah eh, akan ada perubahan nantinya. Makasih Pak, saya kembalikan. Ya, baik, itulah tadi informasi dari pemateri kita. Baik, kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa jumlah peserta sampai saat ini adalah 33 orang dan waktu sudah menunjukkan pukul 9:13. Saya kira ini sangat menarik, Masya Allah. Tentunya kita tidak ingin menyelesaikan di ruang G-meeting ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di beberapa kesempatan atau forum-forum diskusi yang lainnya. Saya kira kita cukupkan satu saja penanya ya. Baik, mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan arahan, informasi sekaligus harapan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, bisa terkait dengan tema yang disampaikan oleh Pak Tamsal. Boleh juga mungkin hal-hal lain yang sifatnya urgent untuk kita ketahui bersama. Silakan Pak, kalau Mas. Ya, siap. Ya, baik. Setelah kita mendengarkan pemaparan dan bahkan muncul beberapa masalah ya yang timbul di sekolah kita. Nah, ini betul-betul terkait masalah apa yang dipaparkan oleh Pak Tamsal pada malam ini. Ya, jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, tentu ini keberpihakan salah satu salah satu upaya kita keberpihakan kepada siswa. Namun dalam hal ini tentu dari apa yang disampaikan oleh yang mewakili dari BK terkait masalah apa yang dipaparkan oleh Pak Tamsal itu betul erat sekali kaitannya. Tentu kita sebagai mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian wali-wali kelas, karena itu adalah struktur yang harus betul-betul dibangun kolaborasinya, kemudian masuk ke guru mata pelajaran. Segera kalau ini dibangun secara berkolaborasi, itu semua persoalan-persoalan itu bisa
kita atasi sebenarnya. Ya, contoh saja yang baru kita sampaikan itu masalah akhir-akhir ini banyaknya siswa yang merokok ya. Jadi saya saja yang menyaksikan itu. Demikian video aksi nyata ini tentang diseminasi budaya positif di sekolah saya. Dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga bergerak, lekas bergerak, dan mari bergerak!